Siapapun yang melihat biji ini harus mati, tetapi aku malah menelannya dan menyimpannya di dalam perutku selama 18 tahun, karena ayahku memberitahuku sebelum dia meninggal. Asalkan benih itu tumbuh di dalam tubuhku, aku akan mengalami perubahan yang luar biasa. Namun, sebelum benih itu tumbuh, aku tidak boleh berbicara, karena begitu aku membuka mulut, aku akan membocorkan aura benih itu, yang akan menimbulkan raungan petir dari langit. Bahkan bisa tersambar petir sampai mati. Jadi, selama 18 tahun ini, aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, sehingga orang lain mengira aku bisu. Besok adalah hari terakhir dari 18 tahun itu, tetapi hari ini terjadi sesuatu yang tidak aku duga. Kulihat Liu Ruyan memegang pedang besar di lehernya. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan Fang Chen. Liu Ruyan, jika kamu melanggar janji, kamu akan dianggap tidak tahu berterima kasih. Mendengar itu, wajah Liu Ruyan berubah. Dia berkata dengan nada keras, aku tidak peduli, aku tidak akan menikahi Fang Chen. Ayah, dengarkan aku akan mencari cara. Liu Zengyan merasa pusing. Matanya tanpa sadar melayang ke arah Fang Chen di sudut. Penampilannya tampan, sosoknya tinggi dan ramping. Sorot matanya tenang dan bijaksana, ada aura yang luar biasa dan acuh tak acuh. Dia adalah seorang remaja dengan penampilan yang sangat baik. Sayangnya, dia bisu, dan juga seorang bisu yang tidak memiliki akar spiritual setelah beberapa kali pengujian. Putrinya adalah seorang jenius utusan roh tingkat 6. Mendapat bantuan dari tetua sekte Qingyun, bersiap untuk menerimanya sebagai murid sejati, masa depannya tak terbatas. Keduanya, yang satu di langit, yang satu di bumi. Sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Suamiku, jika benar-benar tidak bisa, biarkan Liu Sui menggantikan Ruyan untuk menikah. Begitu kata-kata ini keluar, semua anggota keluarga Liu mengarahkan pandangan mereka ke arah Liu Rusui di belakang kerumunan. Itu adalah seorang gadis muda yang anggun. Sebagai seorang kakak perempuan, dia jauh lebih cantik daripada adik perempuannya, Liu Ruyan. Sayangnya, dia dilahirkan dari seorang selir. Statusnya di keluarga Liu jauh lebih rendah daripada Liu Ruyan. Wang Yingfeng membiarkan Liu Rusui menggantikan putrinya untuk menikahi seorang bisu. Banyak orang di keluarga Liu tidak tahan melihatnya. Ayah, aku masih ingin melayani Anda di sisi Anda. Mohon, jangan menikahkan aku. Liu Rusui menggigit bibir merahnya, memohon tanpa daya. Namun, Liu Zengyan mengabaikan tatapannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Rusui, keluarga Liu kita telah merosot selama ratusan tahun. Akhirnya, adikmu muncul sebagai seorang jenius. Masa depan keluarga Liu ada di pundaknya. Anggap saja ayah memohon padamu, gantikan adikmu untuk menikahi Fang Chen. Melihat dia masih ragu, Liu Zengyan menggigit giginya, kedua lututnya menekuk dan dia terjatuh. Mungkinkah ayah harus berlutut memohon padamu? Liu Rusui terkejut dan buru-buru membantunya berdiri, berkata dengan cemas, ayah, jangan seperti ini. Aku menikah, tidak bisakah? Saat dia setuju, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dengan begitu, Liu Zengyan baru menegakkan tubuhnya. Batu yang menggantung di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Dia menunjukkan sedikit senyum lega. Melihat ke arah Fang Chen, Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Fang Chen duduk dengan tenang di sudut, dengan perlahan dan hati-hati menyesap tehnya. Mendengar itu, dia mengangkat matanya dan melirik Liu Rusui yang menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Air mata terlihat di matanya. Dia menghela nafas dalam hati. Sungguh menyedihkan, diperalat oleh keluarganya untuk merencanakan sesuatu. Keluarga Liu sama sekali tidak berencana menikahkan Liu Ruyan, putri kesayangan langit, dengan Fang Chen, tetapi sudah merencanakan sejak lama. Membiarkan Liu Sui menjadi tumbal, mulai dari Liu Ruyan yang mengancam bunuh diri hingga Wang Yingfeng yang mengusulkan pernikahan pengganti. Hingga Liu Zengyan memainkan kartu kasih sayang, semua itu sudah mereka atur sebelumnya. Liu Sui yang polos dan baik hati dengan mudah tertipu. Bagaimana mungkin Fang Chen tega menyakiti gadis malang yang sudah setuju untuk menggantikan pernikahan ini? Dia mengambil pena dan kertas yang selalu dibawanya, menulis selembar surat, jangan mempersulit Rusui. Keluarga Liu telah merawatku selama 10 tahun. Sudah cukup untuk melunasi budi ayahku di masa lalu. Perjanjian pernikahan ini, hari ini dibatalkan. Bahkan bukan demi Liu Rusui, Fang Chen juga berencana membatalkan perjanjian pernikahan itu. Sejak 10 tahun lalu. Ayah dan anak mereka menyelamatkan Tuan Tua Liu, dan sejak itu mereka tinggal di kediaman Liu. Setelah kematian ayahnya 3 tahun lalu. Orang pergi teh menjadi dingin, keluarga Liu secara bertahap menjauhinya. Fang Chen mengerti. Kesabaran keluarga Liu sudah habis. Jika bukan karena khawatir pembatalan pernikahan akan mempengaruhi kesuburan. Mereka sudah lama mengusir Fang Chen dari kediaman Liu. Sekarang, dia harus pergi. Setelah membaca kata-katanya, Liu Zengyan diam-diam merasa gembira di dalam hatinya. Sehari Fang Chen berada di keluarga Liu, sehari itu pula mengingatkan Liu Zengyan. Keluarga Liu berhutang budi yang sangat besar kepada ayah dan anak Fang Chen. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, Liu Zengyan merasa seperti duri di tenggorokan. Namun tidak berdaya.
Sekarang dia ingin pergi, ini benar-benar berita gembira. Tak disangka, Wang Yingfeng justru berkata dengan tulus, Xiao Chen, bagaimana ini bisa? Perjanjian pernikahan ini ditetapkan oleh Tuan Tua. Kami berharap untuk mematuhi keinginan orang tua itu. Bagaimana jika suatu hari dia kembali? Dan mendapati bahwa kita belum menyelesaikan perjanjian itu, paman dan bibimu tidak akan bisa menghadapinya. Jika kamu benar-benar berterima kasih kepada keluarga Liu selama 10 tahun ini. Atas perhatian mereka padamu, menikahlah dengan Rusue. Kita semua akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Beberapa orang yang cerdik melihat tujuan sebenarnya dari Wang Yingfeng, yaitu ingin menikahkan Liu Rusue dengan orang bisu Fang Chen. Menghancurkan kebahagiaan seumur hidupnya, untuk menyingkirkan ancaman bagi putrinya, Liu Ruyan. Liu Sue memiliki aura yang luar biasa. Tidak kalah dengan kecantikan yang tiada tara. Dia adalah wanita cantik yang terkenal di mana-mana. Banyak anak dari keluarga besar yang mendambakannya. Jika dia menikah dengan keluarga kaya, atau menjadi istri atau selir dari orang kuat, dia pasti akan menjadi saingan Liu Ruyan. Sekarang, menikahkannya dengan Fang Chen, sampah yang bahkan tidak memiliki akar spiritual, akan sepenuhnya menghilangkan potensi ancaman itu. Sungguh kejam. Fang Chen melihatnya dengan jelas, menatap Liu Rusue yang diam-diam meneteskan air mata. Dia menghela nafas tak berdaya, diam-diam merenung di dalam hatinya, bahkan jika hari ini aku membantunya sekali. Setelah aku pergi, dia tetap tidak bisa lolos dari cengkeraman Wang Yingfeng. Saat itu, nasibnya mungkin lebih buruk daripada menikahi seorang bisu. Selama ini, Liu Rusue adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan baik. Pada tahun ayah meninggal, dia terlalu sedih dan jatuh sakit parah, terbaring di tempat tidur selama 7 hari 7 malam. Keluarga Liu mengabaikannya, hanya Liu Rusue yang menjaganya di sisi tempat tidur tanpa tidur selama 7 hari. Baru kemudian dia berhasil melewati masa sulit itu, dia benar-benar tidak tega meninggalkan gadis baik yang murni dan baik hati ini, membiarkannya mati sendirian di lubang api keluarga Liu. Chen Yin berulang kali, dia dengan enggan mengangkat pena dan menulis satu kata kepada Wang Yingfeng. Baik. Wang Yingfeng tersenyum dan berkata dengan antusias, Rusue, cepat bawa Fang Chen untuk mengukur pakaian, sebulan lagi kalian akan menikah. Dia tidak sabar untuk menikahkan mereka. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Liu Rusue menyeka air matanya, dengan mata bengkak datang ke hadapan Fang Chen. Ikutlah denganku, kebetulan aku juga ada yang ingin kukatakan padamu. Kembali ke kamar. Disebut kamar pribadi, sebenarnya lebih baik sedikit dari kamar kandang bebek, sangat sederhana. Liu Rusue membuka laci meja rias, dari sudut mengeluarkan kantong kecil yang disembunyikan dengan sangat rapat, di dalamnya berisi pecahan perak besar dan kecil. Si bisu kecil, kamu seharusnya tidak setuju. Liu Rusue menghela napas. Mereka tidak benar-benar berharap kamu menikahiku, hanya tidak ingin mendapat reputasi tidak tahu berterima kasih. Setelah adikku masuk sekte King Yun, mereka akan mencari alasan untuk mengusirmu. Oh, Fang Chen tersenyum tipis, berpikir, gadis ini tidak bodoh, ya? Liu Rusue memasukkan kantong uang ke telapak tangan Fang Chen, dan berkata dengan lirih, bawalah uang ini dan tinggalkan kediaman Liu. Tinggalkan kota Guzhou, aku tidak ingin kamu mengalami hari-hari seperti yang aku alami. Fang Chen menulis secari kertas. Bagaimana denganmu? Sudut bibir Liu Rusue menunjukkan sedikit kepahitan. Di sini adalah rumahku. Tidak peduli seberapa buruk mereka memperlakukanku, aku tidak bisa pergi. Tiba-tiba, mendengar para pelayan tertawa dan pergi ke kamar pribadi untuk mengambil sutra, dia dengan gugup berkata, cepat pergi. Dia ragu-ragu, hanya memikirkan perpisahan ini. Mungkin selamanya, seumur hidup tidak akan pernah bertemu lagi dengan teman yang tumbuh bersama, hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan, suaranya tercekat. Di luar sana, jangan mudah percaya pada orang asing, jangan makan makanan mereka, jangan minum air mereka, dan jangan sembarangan berbicara dengan orang. Jika mereka tahu kamu bisu, mereka akan menindasmu, mengerti? Si bisu kecil, saat berbicara, suaranya menjadi bergetar seperti ingin menangis. Setetes demi setetes air mata berputar di pelupuk matanya, Fang Chen maju. Mengusap kepalanya, suara lembut terdengar jelas, mulai sekarang panggil aku suamimu. Liu Sue tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua mata seputih saljunya membelalak lebar. Seolah melihat hantu, dia tergagap, kamu berbicara. Kamu bukan orang bisu. Fang Chen tersenyum tipis, apakah aku pernah bilang aku bisu? Pikiran Liu Sue menjadi kacau, dia tertegun berkata, kamu berpura-pura bisu. Kenapa? Fang Chen membelakangi tangannya, diam-diam menatap langit di luar jendela. Dan, langit cerah, dua suara petir menggelegar terdengar berturut-turut. Liu Sue terkejut oleh suara petir yang tiba-tiba, mungkinkah kamu? Kenapa petir bisa menyambar begitu saja? Sama seperti 3 tahun lalu, Fang Chen tetap tanpa ekspresi. Inilah alasan mengapa dia berpura-pura bisu, di dalam tubuhnya ada benih misterius, setiap kali dia berbicara. Akan membocorkan sedikit keajaiban benih, mengundang raungan petir dari langit, sejak kecil ayahnya sudah memperingatkannya.
Jangan berbicara, selama 18 tahun, dia selalu mengikuti nasihat ayahnya. Kecuali saat dia meninggal, malam itu, petir dan kilat. Semalaman tidak berhenti, Liu Sue melihat ekspresi kesedihan di wajahnya. Dia mengira dia memiliki kesulitan yang tak terkatakan. Liu Sue berkata, "Baiklah, baiklah. Aku tidak akan bertanya, bereskan barang-barangmu dan cepat pergi. Bibi Wang pasti akan curiga jika dia tahu kamu selalu berpura-pura bisu." Fang Chen berbalik, dengan lembut meraih tangan halusnya. Berkata, "Aku tidak akan pergi, aku akan tinggal dan menikahimu. Mulai sekarang melindungimu." Wajah cantik Liu Sue memerah, dan 3 kata, "melindungimu." Entah kenapa jantungnya berdebar lebih cepat, dia dengan panik menarik tangannya, dengan lembut menegur. "Jangan membual, akar spiritualmu bahkan tidak sebaik milikku." Fang Chen tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ayah sebelum meninggal memberitahunya kebenaran tentang benih itu, benda suci yang menyimpan potensi besar. Benih itu membutuhkan 18 tahun untuk berkecambah. Setelah berkecambah, inang akan mengalami perubahan yang luar biasa. Hari ini adalah hari terakhir dari 18 tahun itu. Fang Chen akan bersama hari esok. Adalah cahaya pertama di dunia, terlahir kembali dengan api. Saat itu, tidak akan ada lagi Fang Chen yang bisu di dunia ini, dan tidak akan ada lagi Fang Chen yang tidak berguna. Dia diam-diam menatap Liu Ruyan. "Percaya diri sampai. Percayalah padaku." Liu Ruyan menatap mata Fang Chen yang tenang dan tegas. Arus kehangatan mengalir ke dalam hatinya. Sejak ibunya meninggal, ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan ingin melindunginya. Setelah berpikir lama, dia memasukkan kembali kantong uang itu ke tangan Fang Chen. Fang Chen sedikit mengerutkan kening. Dia masih tidak percaya padaku. Ya, tidak heran, dia masih bisu sekarang. Masih manusia biasa tanpa akar spiritual. Semuanya akan berubah setelah benih itu berkecambah besok. Liu Ruyan menatapnya. Pipinya sedikit merona, berbisik, "Ambillah sebagai mas kawinku." Boom! Bukan guntur yang menggelegar di langit, melainkan di hati Fang Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, akan ada seorang gadis yang mengambil seluruh tabungannya. Memintanya untuk dijadikan mas kawin untuk menikahinya. Emosi yang tak terlukiskan menyelimuti hati Fang Chen. Membuatnya ingin memeluk erat Liu Ruyan dan melindunginya dengan baik. "Apa yang kau lakukan?" Liu Ruyan mengulurkan tangan kecilnya, dengan lembut merapikan pakaiannya, dan berkata dengan lembut, "Paman hidup miskin seumur hidup dan tidak meninggalkan apapun untukmu. Aku harap tabungan ini bisa membantumu." Dia sendiri mengalami kesulitan, tetapi masih memikirkan Fang Chen. Fang Chen tidak bisa menahan diri lagi. Dia memeluk pinggangnya yang ramping dan memeluknya erat. Suaranya kembali lembut. "Mungkin cara kita bersatu adalah sebuah kebetulan, tapi akhirnya benar, pernikahan yang paling indah adalah bertemu orang yang tepat." Mungkin Fang Chen telah bertemu dengan orang yang paling tepat. Wajah Liu Ruyan memerah karena malu, seperti kesemek di musim gugur. Otaknya menjadi kosong. Tubuhnya juga kaku dan tidak bisa bergerak, membiarkan Fang Chen memeluknya. Setelah sekian lama, dia baru bereaksi. Dengan panik melepaskan diri dan berkata, Aku kembali ke kamar." Melihat punggungnya yang melarikan diri, Fang Chen meletakkan kembali kantong uang itu di atas meja. Tersenyum menyambut istriku, "Bagaimana bisa begitu lusuh? Rusue, aku akan menikahimu dengan meriah," gemuruh. 2 petir berturut-turut menyambar, Fang Chen menatap tajam ke langit dan mendengus. Sambarlah, setelah malam ini, kalian tidak akan punya kesempatan lagi." Halaman belakang, kamar tidur Wang Yingfeng, "Bibi, bagaimana Anda bisa menikahkan sepupu Rusue dengan Fang Chen yang tidak berguna ini?" Lu Zhen, yang juga tinggal di rumah Liu selama 10 tahun, berlutut di depan Wang Yingfeng. Ekspresi cemas tertulis di wajahnya, "Mohon batalkan perintah Anda dan nikahkan sepupu saya dengan saya." Lu Zhen adalah keponakan Wang Yingfeng, pintar dan berbakat, dan juga jenius dengan akar spiritual tingkat 3. Oleh karena itu, Wang Yingfeng membawanya ke rumah Liu untuk dibina sejak kecil, dan dia juga sangat sukses, baru berusia 20 tahun sudah memiliki kultivasi lapisan kelima pemurnian Qi. Membuat Wang Yingfeng sangat bangga di depan keluarga ibunya. Satu-satunya hal yang membuat Wang Yingfeng sakit kepala adalah Lu Zhen sangat menyukai Liu Rusue dan selalu menganggapnya sebagai wanitanya sendiri. Bahkan, pernikahan Rusue dengan Fang Chen berkaitan dengan masa depan keluarga Liu. Bibi dapat mengakomodasi Anda dalam aspek lain, tetapi hanya masalah ini yang tidak boleh Anda mainkan. Untuk benar-benar mencekik Liu Rusue, Wang Yingfeng akan melakukan apa saja untuk membunuhnya di sisi Fang Chen yang tidak berguna ini. Menghancurkan hidupnya, tetapi melihat ekspresi sedih Lu Zhen. Pada akhirnya masih luluh, berkata dengan makna yang dalam, "Bibi hanya tidak mengizinkanmu mengganggu pernikahan mereka. Tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengambil tindakan setelah mereka menikah. Jika Fang Chen meninggal secara tidak sengaja, Anda dapat memenangkan Rusue lagi. Jika Liu Rusue menjadi janda, keluarga besar dan orang kuat itu juga tidak mungkin menerimanya. Siapa yang mau menikahi janda dan tidak malu? Saya mengerti, terima kasih Bibi." Alis Lu Zhen mereda,
menunjukkan ekspresi bahagia, dan kemudian dia akan kembali untuk membantu. Lu Zhen tidak sabar, biarkan mereka menikah secepatnya, Lu Zhen menghormati. Pergilah, besok jangan lupa bangun pagi, Bibi akan menemanimu ke sana untuk memeriksanya. Menguji ulang tingkat akar spiritual Anda, Wang Yingfeng tersenyum, ya. Lu Zhen menangkupkan tangannya, meninggalkan ruangan Wang Yingfeng dengan senyum di wajahnya. Tetapi begitu dia meninggalkan ruangan Wang Yingfeng, senyum di wajahnya berangsur-angsur membeku, memperlihatkan sedikit kegelapan, biarkan aku menikahi barang bekas Fang Chen. Wanita tua ini benar-benar bisa memikirkannya. Aku Lu Zhen, aku hanya menginginkan yang terbaik, tunggu sampai besok setelah pengujian ulang. Jika terdeteksi akar spiritual yang lebih tinggi, rebut kembali Liu Rusue di depan semua orang dari keluarga Liu. Suatu pagi, di halaman barat kediaman Liu, di sebuah kamar sederhana. Fang Chen berjalan mondar-mandir di dalam kamar, sesekali melihat keluar jendela, matanya dipenuhi dengan urat merah yang tebal. Mengapa matahari belum terbit? Fang Chen merasa gelisah. Hari ini, dia telah menunggu selama 18 tahun, awalnya berpikir dia memiliki ketenangan batin dan emosinya tidak terpengaruh oleh urusan luar. Mampu dengan tenang menyambut benih yang berkecambah, tetapi ketika hari itu benar-benar tiba, dia tidak bisa tidur semalaman. Dia merasa cemas di dalam hatinya. Apakah ayah tidak berbohong padaku? Apakah benih ini benar-benar ajaib? Apakah itu benar-benar dapat mengubahku? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar, membuat Fang Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam karena gugup. Dalam sekejap, seberkas cahaya menyilaukan menembus awan dan masuk ke dalam ruangan. Hampir pada saat yang sama, Fang Chen samar-samar mendengar suara gemertak, seperti cangkang keras yang retak. Benihnya berkecambah. 18 tahun menunggu, momen kelahiran kembali dari api. Telah tiba. Dia buru-buru duduk bersila, menahan napas dan memusatkan perhatian. Suara retakan di telinganya menjadi semakin kuat. Awalnya suaranya seperti nyamuk, kemudian seperti hujan deras. Kemudian, seperti guntur yang mengejutkan, raungan guntur yang menghancurkan gunung dan membelah bumi terdengar seolah-olah dekat di telinganya. Guncangan itu membuat mata Fang Chen menjadi gelap. Dalam kegelapan, dia melihat tunas muncul dari tanah. Visinya tampaknya telah mengganggu keberadaan di atas atap, menurunkan guntur yang menghancurkan langit dan membelah bumi. Dan akan menekannya kembali ke tanah. Tunas perlahan terbuka, dengan santai menghilangkan guntur yang datang. Menyerap semuanya dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 1 inci, 2 inci, 3 inci, 1 sang, 2 sang, 3 sang, 10 sang, 100 sang, 1000 sang. Fang Chen menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah benih membagi langit dan guntur sebagai nutrisi, tumbuh menjadi pohon raksasa yang tak berujung. Guntur menyadari ketidakmampuannya untuk menghalangi pertumbuhannya dan secara bertahap berhenti. Tepat ketika Fang Chen mengira semuanya telah berakhir. Raungan agung dan perkasa bergema keluar. Beraninya merebut pohon suci klan kuno Taisuku? Siapapun kamu. Dimanapun kamu berada, kami akan menemukanmu. Akan menemukanmu. Raungan itu memasuki telinganya, dia hanya merasakan sakit kepala yang hebat, jiwanya akan hancur dalam kekuatan ilahi yang tak tertandingi ini. Pada saat kritis, pohon kuno Taisu ini menaburkan bintik-bintik hijau dan menyatu ke dalam tubuh Fang Chen. Perasaan robekan itu secara bertahap menghilang. Mengapa dikatakan bahwa pohon ini milik klan kuno Taisu? Bukankah ini yang diberikan ayah kepadanya? Setelah beberapa saat, dia menenangkan gejolak di hatinya dan tanpa sadar melihat ke perutnya. Suaranya bergetar. Akar spiritual. Aku memiliki akar spiritual. Dia mengeluarkan seruan kegembiraan yang tak terhingga. Transformasi yang dia tunggu selama 18 tahun akhirnya tiba. Tak lama kemudian, Fang Chen menenangkan emosinya. Dia mulai mengamati akar spiritualnya dengan cermat. Setelah melihatnya, dia tertegun. Warnanya transparan. Akar spiritualnya ternyata transparan, tanpa warna apapun. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu, hitam, putih. Tidak ada yang transparan. Akar spiritual Liu Ruyan berwarna biru tua, yang berarti dia memiliki akar spiritual kelas 6. Legenda mengatakan bahwa yang tertinggi adalah akar spiritual putih, mewakili kelas 9, tetapi akar spiritual transparan belum pernah terdengar. Sepertinya aku harus pergi ke toko inspeksi untuk memastikannya. Gumam Fang Chen pada dirinya sendiri. Di daratan, ada kekuatan kuno bernama Aula Tianji. Sekte Qing Yun yang terkenal hanya salah satu dari 9 sekte utama di bawahnya. Mereka telah mendirikan menara inspeksi di setiap kota. Untuk memeriksa akar spiritual semua orang secara gratis. Jika akar spiritual yang luar biasa terdeteksi, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada kepala menara inspeksi setempat untuk bergabung dengan sekte di wilayah tersebut. Misalnya, Liu Ruyan mengukur akar spiritual kelas 6 di menara inspeksi. Seorang tetua sekte Qing Yun terkejut dan menetapkannya sebagai murid sejati. Dikatakan bahwa jika bakatnya menentang langit, mungkin akan mengejutkan orang-orang di Aula Tianji dan diterima sebagai murid Aula Tianji. Tetapi itu hanya rumor.
Sejak menara inspeksi kota Guizhou didirikan, belum ada seorang pun yang direkrut langsung ke Aula Tianji. Untuk memasuki Aula Tianji, seseorang harus belajar di 9 sekte utama selama 3 tahun. Hanya berlian yang paling bersinar selama periode ini yang memiliki kesempatan untuk dipilih oleh Aula Tianji. Aku ingin tahu tingkat apa akar spiritualnya yang transparan ini. Pada saat ini, Fang Chen tiba-tiba menemukan. Di pohon suci Taisu yang rimbun, tergantung buah-buahan transparan raksasa. Di dalam buah yang tergantung terendah. Sebenarnya ada teknik yang tersegel, teknik tingkat tinggi Xuanji, kitab naga yang mengikuti. Setelah melihat kata-kata pada teknik itu, Fang Chen terkejut. Keluarga Liu, sebagai kekuatan lama di kota Guizhou. Teknik yang melindungi keluarga mereka hanyalah teknik pedang tingkat menengah Huangji. Itu adalah teknik top 10 di kota Guizhou. Sejarah keluarga Liu telah mengalami banyak krisis, semua disebabkan oleh kecemburuan orang lain terhadapnya. Teknik tingkat tinggi Xuanji. Cukup untuk menyebabkan kekacauan di dunia. Dia tersentak dan berlari ke depan pohon. Mencoba melompat dan meraih buah itu, tetapi kekuatan tak terlihat menekannya kembali ke tanah. Seutas informasi juga perlahan muncul di benaknya, tetapi akar spiritual kuno itu mengatakan kepadanya bahwa itu semua nyata. Kitab naga yang mengikuti. Sungguh ajaib. Fang Chen menjilat bibirnya dengan semangat. Aku ingin segera menerobos ke ranah pendirian fondasi, aku tidak ingin tinggal di kediaman Liu ini lagi. Berlari dan berjalan, dengan napas terengah-engah, dia tiba di menara deteksi. Saat itu masih pagi. Menara deteksi belum dibuka, di depan menara menunggu para remaja yang bersiap untuk diperiksa. Liu Sui hari ini akan diuji ulang. Jangan gugup. Kepala menara mengatakan bahwa terakhir kali kamu gugup sehingga hasil pengujianmu di bawah level normal. Awalnya, kamu setidaknya kelas 3 atas, tetapi karena gugup, kamu hanya terdeteksi kelas 3 menengah. Hanya karena perbedaan satu tingkat inilah aku tidak bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya untukmu di keluarga Liu. Liu Sui mengangguk berat. Sumber daya keluarga Liu terbatas, sebagian besar diberikan kepada Liu Ruyan, sisanya akan dialokasikan sesuai dengan bakat. Di antara anggota keluarga Liu, banyak yang memiliki akar spiritual kelas 3. Jika dia satu tingkat lebih rendah dari yang lain, sumber daya yang dia nikmati akan jauh lebih sedikit. Jadi kali ini dia harus menguji ulang tingkat sebenarnya. Selama kamu terdeteksi kelas 3 atas, ibu akan mencoba segala cara untuk membujuk anggota keluarga Liu untuk membuat pengecualian dan membiarkanmu berlatih ilmu pedang Liu keluarga Liu. Demi suer ini. Wang Yingfeng mempertaruhkan segalanya dan mengungkapkan rahasia inti keluarga Liu. Liu Sui sangat gembira. Ilmu pedang Liu adalah teknik kelas menengah Huang. Ini adalah teknik yang sangat terkenal di kota Guizhou. Hanya anggota inti keluarga Liu yang dapat mengaksesnya. Dia telah melihat ekspresi wajah orang selama 10 tahun di keluarga Liu. Akhirnya bisa menyentuh hal-hal paling inti dari keluarga Liu. Selain kegembiraan, dia melihat sekilas sosok yang familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, Fang Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Fang Chen dengan tenang menulis secari kertas, sama seperti kamu, sebelum kekuatanmu mencapai tingkat tertentu. Lebih baik terus berpura-pura bisu, agar tidak dicurigai oleh orang-orang di kediaman Liu, sama seperti aku. Hehe, Liu Sui menggelengkan kepalanya, matanya penuh penghinaan. Dia datang untuk menguji ulang akar spiritual yang lebih tinggi. Sudah berapa kali Fang Chen diuji? Apa gunanya menguji ulang? Dia menepuk bahu Fang Chen dan membujuknya, akar spiritual adalah bawaan. Jika ada, maka ada. Jika tidak ada, maka tidak ada. Jadilah manusia biasa sepanjang hidupmu. Apa salahnya? Mengapa mengejar hal-hal yang tidak bisa kamu dapatkan? Fang Chen diam-diam mengepalkan tinjunya. Mengapa aku ditakdirkan untuk menjadi manusia biasa sepanjang hidupku? Tetapi kamu adalah putra surga yang tinggi? Saat ini, pintu terbuka. Orang yang bertanggung jawab atas menara deteksi adalah seorang lelaki tua yang malas, melakukan pekerjaan yang sama selama beberapa dekade. Sudah mati rasa dan berkata tanpa ekspresi, masih aturan lama. Mereka yang memiliki bakat luar biasa akan mendapatkan hadiah teknik kultivasi, semua orang tanpa acuh tak acuh. Karena hadiah biasanya tidak bisa didapatkan orang biasa. Beberapa dekade terakhir, satu-satunya yang mendapatkannya adalah Liu Ruyan. Bakat dengan akar spiritual kelas 6 mendapatkan hadiah berupa teknik baru kelas rendah Huangji. Mengandalkan teknik baru ini, Liu Ruyan dalam waktu singkat setengah tahun telah berkultivasi hingga lapisan ke-8 pelatihan Qi. Bakat dengan akar spiritual kelas 6 ke atas. Hanya mendapatkan teknik kultivasi tingkat terendah. Orang lain bahkan tidak perlu memikirkannya. Namun, Fang Chen matanya berbinar. Masih ada teknik kultivasi yang bisa didapatkan. Dia ingin menembus ke alam pendirian fondasi, dia harus memiliki teknik baru. Teknik baru adalah teknik kultivasi yang khusus meningkatkan alam. Dibandingkan dengan teknik kultivasi serangan seperti ilmu pedang, ilmu tinju, dan lain-lain. Teknik baru lebih inti, lebih berharga. Setiap kekuatan menganggap teknik baru sebagai harta karun. Tidak boleh dicampuri orang luar. Menara pengujian adalah satu-satunya tempat orang biasa bisa mendapatkan hadiah teknik baru.
Hanya saja, untuk mendapatkannya terlalu sulit, terlalu sulit. Fang Chen juga tidak yakin apakah bisa mendapatkan hadiah. Bagaimanapun, akar spiritual berwarna transparan itu kelas berapa, dia tidak tahu. Semua orang memasuki menara pengujian. Di dalam menara ada banyak ruang rahasia terpisah. Kepala menara mengatur Fang Chen dari keluarga Liu dan Lu Zheng untuk memasuki ruang rahasia yang berdekatan. Lu Zheng dengan penuh percaya diri yang mencolok, menoleh dan melirik Fang Chen, tersenyum sinis. Jangan sampai nanti terkejut dengan tingkat akar spiritual asliku. Dia yakin kali ini bisa mendeteksi akar spiritual kelas 3 atas. Dengan begitu, statusnya di keluarga Liu akan semakin tinggi. Saat itu, merebut Liu Rusue akan lebih mudah. Fang Chen dari lengan bajunya, menulis selembar kertas. Lihat saja nanti. Dia juga memiliki akar spiritual A, meskipun berwarna transparan. Seiring dengan perintah kepala menara, semua orang secara bersamaan memasuki ruang pengujian. Fang Chen sudah keempat kalinya datang. Setelah memasuki pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat dengan gugup ke tengah ruang rahasia. Sebuah penggaris kristal mengambang. Di atasnya terdapat 9 warna skala, mewakili tingkat 1 hingga 9, ketika telapak tangan diletakkan di atasnya. Akar spiritual seorang praktisi bela diri akan mengaktifkan penggaris kristal. Warna yang sesuai ke atas akan menampilkan tingkat akar spiritual. Pengujiannya sangat akurat, tidak pernah salah. Menarik napas dalam-dalam. Fang Chen datang di depan penggaris kristal, meletakkan telapak tangannya di atasnya. Penggaris kristal segera bergetar. Sebuah riak perlahan naik dari dasar, naik ke skala merah, lalu tanpa berhenti naik ke skala oranye. Hati Fang Chen yang menggantung sedikit lega. Dia selalu sedikit khawatir tentang akar spiritual berwarna transparan. Itu adalah jenis akar spiritual yang tidak memiliki peringkat. Segera, gelombang itu mencapai skala kuning. Kemudian dengan cepat menghantam skala hijau. Jantung Fang Chen berdetak lebih cepat. Hijau berarti akar spiritual kelas 4. Itu sudah melampaui peringkat Lu Zheng. Bahkan di kota Guizhou, itu dianggap sebagai akar spiritual yang baik dan langka. Tapi gelombang itu jelas tidak berniat untuk berhenti. Cian, biru, Fang Chen mengepalkan tinjunya. Jantungnya bergetar hebat. Akar spiritual kelas 6. Dia mencapai tingkat akar spiritual Liu Ruyan. Tapi gelombang itu tidak berhenti. Ungu, kelas 7, hitam, kelas 8. Jantung Fang Chen tercekat di tenggorokan. Kelas 8. Dia benar-benar mencapai kelas 8, memecahkan rekor tertinggi kota Guizhou. Gelombang dengungan masih memiliki kekuatan yang besar, naik dalam satu napas ke skala tertinggi. Putih, kelas 9. Itu kelas 9. Pupil mata Fang Chen menyusut ketakutan, dan secercah kegembiraan yang tak terkendali muncul di matanya. Dia memiliki akar spiritual kelas 9 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah tingkat legendaris. Namun, gelombang itu belum berhenti dan terus naik lagi. Ujung gigi kristal air adalah area kosong yang luas tanpa skala apapun. Namun, gelombang masih terus naik. Akhirnya, itu bertahan dan keluar dari skala dan terbang keluar dari ruang rahasia. Ini membuat Fang Chen tampak bingung. Akar spiritual macam apa yang dia miliki? Dia memeriksanya, tetapi sepertinya dia tidak memeriksanya. Hampir pada saat gelombang keluar dari gigi kristal air, Lu Zheng di sebelah menyaksikan gelombang di gigi kristal air naik semakin lambat. Seperti siput memanjat dinding, dengan susah payah membeku di titik kritis antara kelas 3 menengah dan atas, ekspresinya sangat jelek. Tumbuh, cepat tumbuh untukku, dasar brengsek. Lu Zheng membanting gigi kristal air dengan keras. Raungan marah. Dia pikir dia yakin ketika dia mencapai kelas 3 atas, tetapi ternyata dia kekurangan jarak rambut. Perbedaan tipis ini membuatnya kehilangan sumber daya keluarga Liu dan juga janji Liu Shijianfa dari Wang Yingfeng. Pada saat ini, gelombang yang keluar dari gigi kristal air Fang Chen melewati ruang rahasianya. Momentum kuat menggerakkan gelombang di gigi kristal air Lu Zheng, menyebabkan dia yang benar-benar stagnan untuk mulai naik lagi. Dan sepanjang jalan menembus skala hijau, cian, biru, ungu, dan hitam, akhirnya perlahan naik. Membeku pada skala putih. Skala putih mulai bersinar, dan cahayanya menjadi semakin intens. Dia berbaring di kursi rotan bambu, memegang pena di satu tangan dan dengan malas memegang buku pendaftaran di tangan lainnya. Pada saat ini, gerbang batu ruang rahasia nomor 3 memimpin untuk menyala, melepaskan cahaya merah redup. Dia menemukan nomor 3 di buku dan berkata dengan ringan, ruang rahasia nomor 3. Ju Jia Qianjin, Ju Tingting, akar spiritual tingkat rendah peringkat 1. Kemudian, ruang rahasia lainnya menyala satu demi satu, ruang rahasia nomor 7. Tuan Muda Kamar Dagang Liu, Yu Wangdong, akar spiritual tingkat atas peringkat 1. Ruang rahasia nomor 1, Zheng Xiangqiu, Tuan Muda Cheng Jiabao. Tingkat rendah peringkat 1, mencatat hasil dari beberapa ruang rahasia berturut-turut, kepala menara menggeleng. Ah, kota Guizhou semakin buruk dari tahun ke tahun, wajahnya tampak bingung. Putih, kehidupan yang absurd, dia tiba-tiba bangkit.
Aura yang bocor membuat rasa sakit itu terbang beberapa puluh kaki jauhnya. Wajah tua penuh dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Menatap cahaya putih yang semakin menyilaukan di ruang rahasia Lu Zheng, terkejut hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, Jiu Pin muncul. Setelah kata-kata itu jatuh, cahaya putih tiba-tiba meningkat. Seperti matahari yang memancarkan 10.000 sinar cahaya, menerangi seluruh menara deteksi menjadi putih. Menara deteksi juga tidak dapat menahan cahaya putih zaman keemasan. Berubah menjadi seberkas cahaya putih yang membubung ke langit, menembus lapisan awan Jiuxia, keluarga Liu. Liu Ruyan menyelesaikan meditasinya, aura spiritual mengelilingi tubuhnya, matanya cerah dan penuh semangat. Liu Zhengyan di sampingnya tampak bangga. Ruyan, apakah kamu menerobos ke lapisan ke-9 pelatihan Qi? Di usia seperti itu, belum pernah terjadi sebelumnya di kota Guzhou kita. Sedikit kebanggaan muncul di antara kata-kata indah Liu Ruyan. Bagaimanapun, itu adalah akar spiritual tingkat 6, tidak mengherankan jika kultivasinya begitu cepat, setelah aku pergi ke Sekte Qingyun. Mendapatkan metode baru tingkat menengah Huangji, atau bahkan tingkat tinggi Huangji, kultivasi akan lebih cepat. Dia melirik sekilas ke pilar cahaya putih, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Ayah, apa ini? Liu Zhengyan juga dikejutkan oleh pemandangan langka di hadapannya, dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Pasti muncul di menara deteksi, mungkinkah ada akar spiritual zaman keemasan yang muncul? Aku mendengar kakekmu mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, kota Biun di sebelah muncul seorang jenius tiada tara dengan akar spiritual tingkat 8. Ketika mendeteksi akar spiritual, seberkas cahaya hitam menembus ke awan, tidak berbeda dengan yang ada di depanku. Tingkat 8 adalah berkas cahaya hitam. Jadi bukankah berkas cahaya putih itu tingkat 9? Liu Ruyan menatap berkas cahaya itu dengan tidak percaya. Tanpa sadar menggigit bibir merahnya. Sombong seperti dia, tidak bisa menerima. Kota Guzhou sebenarnya memiliki seseorang yang lebih unggul dari akar spiritualnya, dan jauh melampauinya, melihat cahaya yang berangsur-angsur menghilang. Dia menggertakkan gigi, membuang komponen di tangannya, dan bergegas menuju menara deteksi. Datang, aku ingin melihat siapa dia sebenarnya. Liu Zhengyan khawatir dia akan bertindak gegabah, tetapi juga sangat penasaran, siapa sebenarnya jenius tak tertandingi yang tiba-tiba muncul ini. Oleh karena itu, dia mempercepat langkahnya untuk mengejar. Seluruh kota Guzhou juga menjadi kacau balau karena realitas pancaran cahaya putih. Tak terhitung jumlah penari yang dengan panik berbondong-bondong menuju menara deteksi, menyaksikan pemandangan langka yang terjadi sekali dalam ratusan tahun. Bahkan beberapa penari yang sudah bertahun-tahun tidak muncul pun bergegas keluar dan tiba di depan gerbang batu Lu Zheng. Kepala menara sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata, dan tanpa sadar terus bergumam. Mitos, aku menyaksikan mitos dalam hidupku. Tanpa diduga, aku bisa melihat akar spiritual kelas 9 legendaris. Ini adalah akar spiritual yang persis sama dengan kepala pavilion Tianji kita. Seorang pemuda dengan tinju terkepal sangat. Kepala menara. Apakah kelas 9 pasti yang terkuat? Kepala menara meliriknya dan mendengus. Omong kosong, tentu saja kelas 9 adalah yang terkuat. Sepertinya mengingat sesuatu. Dia berhenti sejenak, tidak terlalu yakin. Sebenarnya ada satu jenis akar spiritual yang melampaui kelas 9 di dunia ini. Itu disebut akar spiritual Wuji. Legenda mengatakan bahwa itu tidak berbayang dan tidak berwujud, dan berwarna transparan. Akar spiritual semacam ini 10 kali, 100 kali lebih kuat dari kelas 9. Tetapi akar spiritual semacam ini hanya ada dalam mitos, tidak ada sama sekali dalam kenyataan. Bagaimana? Apakah kamu merasa memiliki akar spiritual Wuji? Kepala menara menjadi bersemangat. Kelas 9 adalah keberadaan yang akan kamu kagumi sepanjang hidupmu. Hargai baik-baik kesempatan untuk bertatap muka dengan kelas 9. Tunggu sampai dia tumbuh dewasa. Kamu tidak akan memiliki kualifikasi untuk dilirik olehnya seumur hidupmu. Pemuda itu tampak pahit. Hanya satu kali deteksi bakat yang menentukan perbedaan status mereka di masa depan. Yang satu adalah naga sejati di langit, yang satu adalah semut di tanah. Perbandingan semacam ini sangat kejam hingga membuat orang putus asa. Fang Chen di ruang rahasia sebelah tentu saja juga menyadari gerakan ini. Tidak mungkin. Lu Zheng memiliki akar spiritual kelas 9, Fang Chen tampak berbeda. Jika dia memiliki bakat seperti itu, mengapa dia memakan sumber daya keluarga Liu selama 10 tahun dan masih tidak sebaik kelas 6 Liu Ruyan? Tepat ketika dia sedang merenungkan, dia tiba-tiba menemukan bahwa kolam kristalnya bereaksi lagi. Sekelompok cahaya berkabut terbang keluar dari kolam. Jatuh di depannya, saat cahaya menghilang, ternyata 2 kitab seni bela diri. 1. Apakah ini seni bela diri yang diberikan sebagai hadiah untukku? Fang Chen merasa gembira dalam hati. Dia segera mengambilnya, memeriksanya dengan cermat, 1 buku bernama Kitab Suci Angin Sejuk tingkat kuning tinggi. Yang lainnya adalah teknik pedang 7 bintang tingkat kuning tinggi. Seni bela diri tingkat tertinggi di kota Guzhou adalah tingkat kuning menengah. Dia secara bersamaan mendapatkan 2 kitab seni bela diri tingkat kuning tinggi. Yang terpenting, ada 1 kitab yang sangat dia butuhkan. Sebenarnya aku tingkat apa?
Sampai-sampai memberikan hadiah setinggi ini, Fang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Liu Ruyan dengan akar spiritual tingkat 6 hanya mendapatkan hadiah kitab suci tingkat kuning rendah, tetapi apapun alasannya. Dengan 2 kitab seni bela diri, dan akar spiritual transparan ini, aku akan dalam waktu singkat. Berkembang pesat, dia mengenakan seni bela diri, membuka sekte, suara pintu yang besar. Menarik perhatian banyak penonton. Ternyata Fang Chen membuatku kaget. Kukira Lu Zheng yang keluar, Fang Chen kali ini diperiksa. Sepertinya masih tidak memiliki akar spiritual. Ya? Perbedaan satu langkah, satu adalah biji anggur, satu tidak memiliki akar spiritual. Perbedaan ini tidak biasa. Keluarga Liu adalah tempat yang ajaib. 10 tahun sudah berlalu. Bisa menghasilkan orang yang tidak berguna, juga bisa menghasilkan naga sejati yang tak tertandingi. Haha. Fang Chen mengutuk, tidak ingin berdebat dengan mereka. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, mengapa harus? Diam-diam melatih 2 kitab seni bela diri tingkat kuning tinggi. Diam-diam meningkatkan kekuatan adalah yang terpenting. Dia sekarang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Membiarkan orang tahu dasarnya, malah mudah mendatangkan masalah besar. Jadi dia membalas dengan senyum acuh tak acuh. Fang Chen, kamu juga di sini? Ada apa di dalam? Liu Ruyan dan Liu Zheng bergegas. Menemukan Fang Chen yang juga sedang diperiksa, Liu Ruyan menggigit bibir merahnya. Dengan cepat bertanya. Fang Chen tampak tenang, menulis catatan. Lu Zheng terdeteksi memiliki akar spiritual anggur. Apa? Wajah Liu Ruyan langsung pucat, terhuyung beberapa langkah, tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, ternyata benar-benar anggur yang bermasalah. Terlebih lagi, Lu Zheng yang dititipkan di rumahnya sendiri, dia yang kuat tidak tahan pukulan, meneteskan air mata. Fang Chen menghela nafas dalam hati, dia selalu merasa hasil pemeriksaan akar spiritual Lu Zheng agak bermasalah. Oleh karena itu dia menghibur dengan santai. Meditasi dengan tenang, tunggu masa depan. Liu Ruyan melirik dan merasa ini adalah sindiran Fang Chen padanya. Orang tua. Kau senang melihatku menangis, kan? Merasa aku menolak pernikahanmu adalah balasan, kan? Kau terlalu banyak berpikir. Seburuk apapun aku dari Lu Zheng, aku juga jenius dengan akar spiritual kelas 6. 100, 1000 kali lebih kuat darimu yang tak berguna. Fang Chen terdiam. Kau marah. Kenapa melampiaskannya padaku? Benar-benar seperti anjing menggigit Ludong Bin, tidak tahu berterima kasih. Saat itu, kepala menara, yang juga memperhatikan kedatangan Liu Zhengyan, berlari dengan cepat, wajahnya dipenuhi senyum yang sangat ramah. Saudara Liu, selamat, selamat. Liu Zhengyan merasa tersanjung. Biasanya, kepala menara penguji tidak peduli pada siapapun. Hanya wali kota yang sedikit ia berikan senyum. Tiba-tiba begitu ramah dan memanggilnya saudara Liu, membuatnya merasa sangat ringan. Seperti menginjak kapas. Kemudian, orang terkuat di kota Wuzhou. Wali kota Ye Jifeng juga memberi hormat. Kepala keluarga Liu, selamat. Keluarga Liu melahirkan naga sejati. Melihat wajah Ye Jifeng yang nyaris tidak tersenyum, Liu Zhengyan semakin merasa seperti sedang bermimpi. Dulu, ia membawa hadiah berat untuk mengunjungi Ye Jifeng, tetapi ditolak mentah-mentah. Orang itu bahkan tidak repot-repot memperhatikannya. Sekarang, dengan mentalitas iri dan cemburu, berinisiatif untuk menunjukkan keramahan padanya. Beberapa orang yang hidup terpencil, Liu Zhengyan harus memanggil mereka monster tua dengan hormat. Juga maju dengan ramah untuk mengobrol, menceritakan beberapa asal-usul kakek buyutnya, bahkan leluhur keluarga Liu dengan keluarga mereka. Seolah-olah dalam semalam, keluarga Liu dari keluarga yang tidak dikenal dan merosot, tiba-tiba tumbuh menjadi keluarga yang sangat populer. Liu Zhengyan linglung 2 kali sebelum perlahan menenangkan diri. Dia mengerti. Ini semua adalah jasa Liu Ruyan. Wang Yingfeng berjalan dengan bangga. Suamiku. Dulu, ketika aku menentang semua pendapat dan membawa Ruyan ke keluarga Liu untuk dibina, apa yang kau katakan? Mendengar itu, wajah Liu Zhengyan penuh rasa malu. Dulu, dia sangat menentangnya. Bagaimanapun, sumber daya keluarga Liu terbatas. Jika diberikan kepada orang luar, anggota keluarga sendiri akan berkurang banyak. Karena Wang Yingfeng memaksanya dengan ini, dia baru setuju dengan enggan. Sama sekali tidak menyangka. Liu Ruyan begitu membanggakan. Akulah yang buta, berkat istriku, kau adalah bintang keberuntungan. Itulah sebabnya keluarga Liu kami menginginkan masa depan cerah Adipati Zheng ini. Liu Zhengyan dengan marah kepada Wang Yingfeng. Wang Yingfeng merasa sangat emosional. Wajahnya berseri-seri. Tentu saja tidak. Dulu, jenius kelas 8 dari kota Biun langsung memasuki pavilion Tianji, dan kemudian menjadi wakil kepala pavilion Tianji. Zheng Er kita adalah jenius kelas 9. Pavilion Tianji akan segera datang untuk merekrutnya. Keluarga Liu kalian. Tunggu saja Zheng Er saya membawa kalian menuju kesuksesan. Hati Liu Zhengyan bergetar, akar spiritual kelas 9 Liu Zheng. Tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga seluruh keluarga Liu. Segera setelah itu, di tengah antisipasi semua orang,
Liu Zheng akhirnya membuka gerbang batu dan keluar dengan percaya diri. Dia datang ke hadapan Liu Zhengyan. Dia segera berlutut dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan paman selama bertahun-tahun. Zheng Er tidak mengecewakan harapan Anda." Terdeteksi akar spiritual kelas 9. Seketika, semua orang di jamuan makan iri pada Liu Zhengyan. Sungguh keberuntungan besar bisa mendapatkan jenius seperti itu. Liu Zhengyan tidak berani meremehkan. Cepat membantunya berdiri, "Tidak boleh begitu, Zheng Er. Kamu adalah jenius kelas 9. Bagaimana mungkin paman pantas menerima ini? Cepat bangun." Perasaan memasuki medan perang belum pernah sebahagia ini. Dulu, di depan Liu Zhengyan, dia selalu sombong. Sedikit kesalahan akan membuatnya dimarahi. Sekarang, dia memperlakukannya seperti dewa. Dan kepala menara, penguasa kota Guzhou, dan beberapa monster tua dari keluarga. Semuanya menatapnya dengan tatapan penuh harap, memohon untuk menjalin hubungan yang baik dengannya. Ini membuat Liu, yang telah lama berada di lapisan bawah, merasa seperti melompat ke surga ke-9, memandang rendah dunia dengan rasa tak terkalahkan. Hanya saja, di sudut matanya, dia melihat sosok Fang Chen. Semua orang tunduk padanya. Di bawah aura akar spiritual kelas 9, hanya dia, dengan kedua tangan terlipat di lengan bajunya. Sangat tenang dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Ini membuatnya sangat tidak senang. "Sampah bisu, mengapa tidak tunduk padaku, Fang Chen? Kamu tidak yakin?" Di depan semua ahli kota Guzhou, semua tokoh besar. Di depan semua penari, dia bertanya dengan tegas. Fang Chen menoleh. Tanpa ekspresi, dia menulis dengan santai, "Sampah, sepanjang hidupnya." Dia hanya menghormati ayahnya yang telah membesarkannya sendirian. Orang lain tidak pantas. Konyol. Sampah tanpa akar spiritual, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi sombong di depanku? Masuklah dengan nada menghina. Dia berbalik menghadap Liu Zhengyan dan membungkuk memberi hormat, "Paman Liu. Saya memiliki permintaan." Liu Zhengyan buru-buru berkata, "Keponakan yang baik, silakan berbicara. Tidak perlu melakukan upacara sebesar itu." Ru Zheng melirik Fang Chen, dan sudut mulutnya melengkung. "Aku dan adik Rusue adalah teman masa kecil, aku tidak tahan melihatnya menikahi sampah menjadi istri. Aku mohon Paman Liu menikahkan Rusue denganku. Hanya aku yang bisa memberinya kebahagiaan dan masa depan." Liu Zhengyan ini merasa kesulitan. Dia sudah membuka mulutnya dan menjanjikan Rusue kepada Fang Chen. Mungkinkah dia mengubah kata-katanya dan membiarkan Rusue menikah lagi? Bukankah ini melanggar janjinya? "Paman, jika aku, Lu Zheng, ingin menikah, aku yakin banyak keluarga di sini bersedia menikah denganku, kan?" Ru Zheng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan nada mengancam. "Saat itu, aku akan menjadi menantu orang lain." Ekspresi Liu Zhengyan berubah drastis. Ru Zheng adalah pohon raksasa bagi keluarga Liu untuk makmur. Jika dia kehilangan dia, Liu Zhengyannya akan menjadi orang berdosa abadi bagi keluarga Liu. Dibandingkan dengan melanggar janji, menjadi orang berdosa abadi membuatnya lebih tak tertahankan. Saat dia akan membuat keputusan, Fang Chen mengangkat matanya, dengan tatapan tajam seperti hujan. "Paman Liu bisa atau tidak bisa memberi Rusue kebahagiaan tergantung pada kekuatan, bukan omongan. Aku bersedia bertanding dengan Lu Zheng." Ketika Liu Zhengyan melihat ini, dia langsung senang. Jika Fang Chen kalah dan secara sukarela mundur, maka dia tidak perlu menanggung reputasi melanggar janjinya. Lu Zheng juga bisa menikahi Liu Rusue seperti yang dia inginkan. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Adapun jika Fang Chen menang, yang satu tidak memiliki akar spiritual, yang satu memiliki akar spiritual tingkat 9. Dia tidak mengerti bagaimana Fang Chen bisa menang. Dia dengan cepat menatap Lu Zheng. Sambil tersenyum, dia berkata, "Zheng Er, bagaimana menurutmu?" Lu Zheng tertawa terbahak-bahak, sampai ingin menantang akar spiritual tingkat 9. "Haha, baiklah, demi fakta bahwa kita semua tumbuh besar di keluarga Liu. Aku akan memberimu kesempatan untuk bersaing dengan akar spiritual tingkat 9. Bahkan jika kamu kalah, kamu bisa membual tentang hal itu sepanjang hidupmu." Liu Zhengyan benar-benar menghela nafas lega dan berkata, "Aku beri kalian waktu 3 hari. Siapapun yang menembus 1 tingkat, dia yang berhak menikahi Liu Rusue. Bagaimana?" 3 hari 1 tingkat, Fang Chen merasa 3 hari waktu. Terobosannya sendiri belum tentu 1 tingkat. Dengan akar spiritualnya yang misterius, dunia menanti kayu setelah 3 hari. Saat ini, seorang pria tua berpakaian mewah, dengan tangan terkatup, keluar dari sekelompok tokoh besar dan berkata, "Tuan Muda Lu, saya Qin Changsheng." Semua orang yang hadir tersentuh. Qin Changsheng, kepala keluarga alkimia nomor 1 di kota Guzhou, mengandalkan bisnis alkimia turun-temurun, memonopoli semua kota di sekitarnya. Semua bisnis alkimia. Dan bisnis alkimia adalah satu-satunya yang dapat meningkatkan kultivasi alam pemurnian Qi. Oleh karena itu, kota Guzhou memiliki pepatah, lebih baik menyinggung penguasa kota daripada menyinggung keluarga Qin sedikit pun.
Kemunculannya segera menarik perhatian semua orang. Lu Zheng juga mengenalnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Kepala keluarga Qin, senang bertemu denganmu." Qin Changsheng tersenyum dan memegang kotak brokat. Di dalamnya tertata rapi 10 botol gio kecil dengan cahaya spiritual yang berkilauan di dalamnya. Itu adalah bisnis alkimia yang terkenal. Keluarga Qin memberi selamat kepada Tuan Muda Lu karena telah mendeteksi akar spiritual kelas 9. Tidak ada hadiah lain. 10 botol bisnis alkimia yang baru disuling ini akan diberikan kepada Tuan Muda Lu. Semoga Tuan Muda Lu memenangkan hati seorang wanita cantik dalam 3 hari. 10 botol. Banyak orang menatap bisnis alkimia dengan tamak. 1 botol benda ini bernilai tak terhingga. Bukan keluarga biasa yang mampu membelinya. Keluarga Qin memberikan 10 botol sekaligus. Benar-benar berkorban. Ada 10 botol bisnis alkimia. Seolah menyadari tatapan Fang Chen, Qin Changsheng tidak hanya tidak menahan diri, tetapi juga tidak setuju, dan berkata, "Selain itu, semua toko keluarga Qin saya mulai hari ini dilarang menjual bisnis alkimia kepada Fang Chen. Lu hanya berdiri di sana. Itu penindasan yang terang-terangan." Mata Fang Chen menjadi dingin. Dia mengayunkan pena dan berkata, "Kuharap kau tidak akan menyesal." Qin Changsheng mencibir dan berkata, "Aku menyesal? Menyesal melepaskanmu, orang yang tidak berguna ini." Memeluk paha Tuan Muda Lu. Seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Fang Chen dengan penuh arti melirik Qin Changsheng dan diam-diam pergi. Semua orang juga pergi setelah akhir lelucon itu. Dalam perjalanan kembali, seorang tetua keluarga yang mengikuti Qin Changsheng. Dengan ekspresi ragu di wajahnya, "Kepala keluarga, mengapa Anda begitu agresif barusan?" Menekan seorang junior. Sebagai keluarga alkimia, keluarga Qin menghasilkan keuntungan besar setiap tahun. Banyak orang yang iri, jadi keluarga Qin selalu berpegang pada prinsip hidup sederhana. Tidak menyinggung siapapun, Qin Changsheng sangat memahami hal ini dan selalu mencari kekayaan dengan damai. Tidak pernah ikut campur dalam perselisihan, tetapi sekarang menindas Fang Chen sedemikian rupa, membuatnya sulit untuk dipahami. Qin Changsheng berkata dengan tanpa ekspresi, "Apakah kamu masih ingat guru jiwa misterius yang muncul 10 tahun yang lalu?" Penatua mengangguk, "Tentu saja ingat, industri ket pemurnian kelas menengah yang dia buat. Hampir menghancurkan bisnis keluarga Qin kami selama seabad. Untungnya, dia hanya membuat beberapa batch dan berhenti setelah menghabiskan uang dan bahan-bahan Liu Xie. Aku khawatir industri ket pemurnian kelas menengahnya akan mengambil alih seluruh pasar industri ket pemurnian kelas rendah keluarga Qin kita. Industri ket pemurnian keluarga Qin adalah kelas rendah, efeknya kurang dari setengah dari kelas menengah, jika diproduksi dalam jumlah besar. Jika industri ket pemurnian kelas menengah dijual, siapa yang akan membeli yang kelas rendah?" Kemunculannya saat itu hampir menyebabkan keluarga Qin langsung menurun. Qin Changsheng berkata dengan penuh arti, "Lalu apakah kamu ingat Lu Zhen? Kapan dia datang ke kota Guzhou kita?" Penatua berpikir dengan hati-hati dan terkejut. 10 tahun yang lalu, kepala keluarga, maksud Anda? Benar. Mata Qin Changsheng berpikir dengan penuh semangat, 10 tahun yang lalu. Kebetulan hari Lu Zhen datang, singa jiwa misterius itu juga muncul pada saat itu. Ini bukan kebetulan. Saya pikir dia mungkin Lu Zhen, pelindung dao dari akar spiritual minuman keras ini. Jadi, apakah Anda tahu mengapa saya campur tangan dalam penghinaan Lu Zhen? Dan Fang Chen itu? Penatua tiba-tiba menyadari dan berseru dengan kagum. Kepala keluarga ingin menjual budi kepada Lu Zhen untuk mendapatkan pengakuan dari singa jiwa di belakangnya. Jika dia bisa menjadi sandaran kita, wilayah kita akan jauh lebih dari hanya beberapa kota di sekitarnya. Qin Changsheng perlahan mengangguk. Dia tanpa henti melihat ke langit, mengepalkan tinjunya erat-erat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya selalu berhati-hati dan tidak pernah membuat pilihan yang salah. Pilihan kali ini, saya yakin itu tidak akan salah. Adapun mengajari Fang Chen, salahkan dia karena tidak memiliki mata. Menghalangi jalan menuju surga keluarga Qin saya. Bagaimanapun, dia adalah tokoh kecil, menyinggung perasaannya. Tidak akan menimbulkan masalah besar." Rumah Liu, setelah Fang Chen kembali, segera menutup pintu dan mengepalkan tinjunya erat-erat. "Lu Zhen, aku tidak percaya aku tidak sebaik dirimu." Dia membuka kitab King Feng Zhenjing dibaca dengan seksama. Apakah karena teknik kuno Taisu? Mandi tubuh? Teknik tingkat tinggi Xuan kelas kuning yang relatif mendalam ini. Dia memahaminya. Setelah 1 jam, matanya dipenuhi cahaya fluoresen, berlatih dengan menahan napas, energi memasuki dantian. Berkonsentrasi pada semua hal, tanpa aku, tanpa benda. Dia bergumam dalam hatinya. Akar spiritual transparan di dalam tubuhnya, mengakar pada akar besar di kehampaan. Perlahan menyerap entitas spiritual di udara. Semakin kuat akar spiritualnya, semakin cepat kecepatan penyerapannya. Semakin tinggi teknik kultivasi, semakin cepat kecepatan penyerapannya. Keduanya bergabung dan saling melengkapi. Segera, akan ada untaian demi untaian.
Entitas spiritual yang tak terlihat berkumpul dari segala arah dan menyatu ke dalam dantiannya. Berubah menjadi jejak kekuatan spiritual murni. Dia berkultivasi tanpa lelah dan tanpa pamrih. Sehingga ketika hari cerah, sinar matahari merah menyinari matanya dan membangunkannya. Dia perlahan membuka matanya, melompat dari tempat tidur dengan secercah harapan, dan menjalankan dantian. Mengangkat tinjunya. Suara ledakan kecil dari kompresi udara di tanah. Masuk ke telinganya. Tingkat kedua pelatihan Qi. Tingkat kedua pelatihan Qi dalam semalam. Fang Chen sangat gembira. Liu Ruyan menghabiskan 3 hari penuh untuk menembus tingkat pertama pelatihan Qi. Setelah kegembiraan, dia tidak sombong atau berpuas diri. Tingkat kedua pelatihan Qi masih belum cukup. Untuk melindungi diri sendiri, melindungi Liu Sui, aku harus menjadi lebih kuat. Fang Chen berbicara pada dirinya sendiri. Dia mencoba untuk terus berkultivasi, tetapi menemukan bahwa kecepatan menyerap energi spiritual telah melambat secara signifikan. Semakin lama di alam pelatihan Qi, semakin lambat kultivasinya. Kamu perlu bekerja sama dengan cairan pelatihan Qi. Tapi cairan pelatihan Qi sangat mahal, dan Qin Changsheng tidak menjualnya kepadaku. Dia sedikit mengernyit. Tiba-tiba, sebuah percikan melintas di benaknya. Mungkinkah ayah menyuruhku untuk membawanya bersamaku sebelum dia meninggal? Peti mati 10 tahun itu dimakamkan di depan kuburan, dan aku diperintahkan sampai bijinya berkecambah. Jangan sampai digali keluar, apakah di dalamnya ada sumber daya kultivasi yang ditinggalkan untukku? Karena ayah bisa meninggalkannya sebuah benih ajaib seperti itu, kotak misterius itu pasti berisi sesuatu yang tidak sederhana.